Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gladys Anggraini. Kali ini saya ingin menjelaskan apa itu DBMS. Apa sih DBMS itu? Jadi DBMS itu adalah singkatan dari Database Management System. DBMS adalah suatu sistem perangkat lunak yang memungkinkan user atau pengguna untuk membuat, memelihara, mengontrol, dan mengakses database secara praktis dan efisien. Yang dapat mendefinisikan, menciptakan, menyimpan database, serta menyediakan akses ke database dan repositorinya. Jadi dengan DBMS, user akan lebih mudah mengontrol, memanipulasi data yang ada. DBMS juga memungkinkan pengguna untuk memasukkan, mengedit, dan menghapus data serta untuk mengatur akses ke data tersebut. DBMS juga dapat melakukan operasi-operasi seperti query, indexing, dan backup untuk memastikan keamanan dan ketersediaan data. Jadi DBMS itu layaknya penjaga gerbang data, memastikan hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses dan memodifikasi informasi, dan memastikan data tersimpan dengan aman, terstruktur, dan mudah diakses. Selanjutnya, redundansi data, yaitu adalah duplikasi data yang tidak perlu dalam beberapa bagian basis data. Ini terjadi ketika data yang sama disimpan beberapa kali dalam basis data. Redundansi data juga dapat terjadi karena berbagai alasan seperti desain basis data yang tidak normal, tidak adanya aturan unik pada kolom, atau karena data yang sama disimpan dalam beberapa tabel. Contohnya pada tabel di atas. Jadi pada tabel di atas terdapat beberapa yang redundan atau duplikat, yaitu pada bagian nama Yeni, Meme, Yanto yang disimpan di kolom yang sama, yaitu pada nama sales dan ID sales. Hal ini redundan karena ketiga sales tersebut memiliki nama yang disebut berulang atau duplikat, yang dapat menimbulkan masalah seperti keborosan ruang penyimpanan, ketidakkonsistenan data yang dapat membingungkan. Dan yang ketiga, kesulitan pembaruan data. Selanjutnya ada entitas. Apa sih yang dimaksud entitas itu? Jadi, entitas adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mewakili objek yang memiliki atribut dan relasi dengan objek lainnya. Entitas dapat berupa orang, tempat, produk, atau lain-lainnya. Entitas juga digunakan untuk memodelkan struktur data dan relasi antar data dalam basis data. Jadi entitas itu bagaikan balok bangunan yang menyusun fondasi basis data. Setiap entitas memiliki atribut, yaitu karakteristik yang mendeskripsikannya. Contohnya, entitas pelanggan memiliki atribut seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Type key adalah kunci gabungan yang terdiri dari dua atau lebih atribut yang digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap baris dalam sebuah tabel. Ini digunakan ketika satu atribut saja tidak cukup untuk membedakan setiap baris secara unik. Composite key juga dapat digunakan untuk mengatur relasi antar tabel dan untuk mengoptimalkan query. Contohnya entitas alamat. Biasanya alamat sendiri tidak bisa menjadi primary key atau kunci utama. Yang baik karena kemungkinan duplikasi data tinggi. Beberapa orang bisa memiliki alamat jalan yang sama. Misalnya Jalan Melati nomor 10. Jadi untuk memastikan identifikasi record yang unik pada tabel alamat, kita bisa menggunakan kombinasi atribut sebagai composite key. Contohnya kombinasi jalan, kota, dan kode pos. Juga bisa menjadi composite key karena keunikan dan spesifikasi lokasinya. Kegunaan dari index key adalah sebuah fitur dalam basis data yang digunakan untuk dengan cara membuat indeks pada kolom-kolom yang sering digunakan dalam query. Jadi index key memungkinkan basis data untuk mencari data lebih cepat dan efisien, sehingga meningkatkan kecepatan operasi. Jadi, ketika melakukan pencarian data berdasarkan kolom yang diindeks, DBMS tidak perlu melakukan pemindaian seluruh tabel, melainkan dapat langsung menuju ke entry yang sesuai dalam indeks. Jenis-jenis arsitektur basis data. Yang pertama ada centralized. Dalam arsitektur ini, semua komponen basis data ditempatkan di satu lokasi fisik atau logis. Semua permintaan data dari pengguna diproses secara sentral di satu server basis data.
Keuntungannya adalah pengelolaan data yang mudah, namun kelemahannya adalah jika server pusat mengalami masalah, seluruh sistem akan terganggu. Yang kedua ada arsitektur client server. Arsitektur ini membagi fungsi antara klien atau pengguna dan server. Klien mengirim permintaan ke server dan server memproses dan mengirim kembali data yang dikirim. Hal ini memungkinkan untuk distribusi beban kerja dan stabilitas karena server dapat di-upgrade atau diganti tanpa mempengaruhi klien. Yang ketiga ada arsitektur terdistribusi. Pada arsitektur ini, basis data terdiri dari beberapa node yang tersebar secara geografis. Setiap node memiliki salinan data atau bagian dari data. Keuntungannya adalah redundansi data dan toleransi terhadap kesalahan. Namun pengelolaan dan sinkronisasi data menjadi lebih kompleks. Dan yang terakhir yaitu arsitektur peer-to-peer. Jadi setiap node dalam jaringan memiliki kemampuan untuk berperan sebagai server dan klien secara bersamaan. Setiap node dapat berbagi sumber daya dan bertindak secara mandiri. Arsitektur ini sering digunakan dalam aplikasi seperti file sharing dan jaringan blockchain. Apa saja sih level basis data? Jadi pada tahun 1975, Badan Standarisasi Nasional Amerika, ANSI SPARC, American National Standard Institute, Standard Planning and Recruitment Committee, menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu yang pertama ada internal level. Jadi tingkatan ini berfokus pada bagaimana data disimpan secara fisik dalam media penyimpanan. Level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, atau bit. Pada level ini didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan, komprehensasi data agar lebih hemat, dan enkripsi data agar lebih hemat. Yang kedua ada konseptual level. Tingkatan ini berfokus pada bagaimana data disimpan secara logika dalam basis data. Level ini menggambarkan entitas dan hubungan relationship antara entitas tersebut secara menyeluruh. Tujuan dari tingkat konseptual ini adalah untuk memisahkan struktur logikal dari basis data yang dapat dilihat oleh administrator dengan struktur fisik yang digunakan oleh sistem. Di level ini data dipresentasikan dalam model data yang lebih mudah dipahami manusia, seperti model entitas relasi atau IRD. Model IR menggambarkan entitas atau objek dalam sistem dan hubungan antara entitas. Contohnya entitas pelanggan memiliki atribut seperti nama, alamat, dan nomor telepon. Dan yang ketiga, view level. Tingkatan ini berfokus pada bagaimana data disajikan kepada pengguna dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Jadi pada level ini pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan view yang berbeda dari user lainnya. Pada level ini pula dikemungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalkan untuk data hari secara fisik, data direkam dalam bentuk kode 1, 2, 3, dan tersebut. Sedangkan user melihat data dalam bentuk teks nama hari, Ahad, Selasa, dan selanjutnya. Data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file secara fisik, mungkin diambil dari beberapa file yang berelasi. Jadi level eksternal, level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Apa perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan? Menurut definisi, basis data hierarki adalah model basis data yang mengorganisir data dalam bentuk kolom, di mana setiap rekaman memiliki satu rekaman induk dan 0 atau lebih rekaman anak. Ini memberikan struktur yang sederhana namun kurang fleksibel. Sedangkan basis data jaringan adalah model basis data yang menggunakan struktur jaringan yang kompleks, di mana entitas disimpan dalam bentuk jaringan. Setiap entitas dapat memiliki banyak rekaman induk dan anak yang memungkinkan hubungan yang lebih kompleks antara entitas. Jadi, perbedaan antara basis data hierarki dengan basis data jaringan yaitu salah satunya pada struktur datanya. Basis data hierarki, data disusun dalam struktur kolon, di mana setiap elemen atau disebut node hanya memiliki satu induk atau parent dan dapat memiliki beberapa anak. Struktur ini merepresentasikan hubungan atas bawah yang kaku,
Sedangkan jaringan data disusun dalam bentuk struktur grafik, di mana setiap elemen disebut node dapat memiliki banyak induk dan banyak anak. Struktur ini memungkinkan hubungan yang lebih kompleks dan fleksibel. Kemudian perbedaan pada penggunaannya, contohnya pada basis data hierarki. Ini digunakan untuk data yang memiliki struktur hierarki yang jelas, seperti organisasi perusahaan, struktur file, dan katalog produk. Sedangkan pada basis data jaringan, penggunaannya itu digunakan untuk data yang memiliki hubungan kompleks dan tidak terstruktur, seperti jaringan sosial, peta jalan, dan jaringan komunikasi. Perbedaan relasional database dengan entity relationship. Relational database atau basis data relasional adalah sistem manajemen data yang menyimpan informasi dalam bentuk tabel-tabel yang saling terkait. Konsep utama dari relational database adalah tabel, baris, dan kolom, relasi antar tabel. Sedangkan entity relationship adalah sebuah model konseptual yang digunakan untuk menggambarkan entitas, objek dunia nyata, dan hubungan antar entitas dalam sistem. IR model tidak merupakan sistem basis data yang lengkap, melainkan alat bantu untuk mendesain dan memahami struktur data secara logis. Konsep utamanya adalah entitas, atribut, dan hubungan. Salah satu perbedaan antara relational database dengan entity relationship adalah pada tingkat abstraksinya. Jadi pada relational database yang beroperasi pada tingkat implementasi, RD diwujudkan dalam bentuk tabel, kolom, dan type, dan query language seperti SQL untuk memanipulasi data. Sedangkan entity relationship beroperasi pada tingkat abstraksi. R model merupakan representasi visual dan konseptual struktur data dan tidak bergantung pada teknologi atau implementasi. Perbedaan SQL dengan not only SQL. SQL adalah bahasa standar untuk mengakses dan mengelola basis data relasional. Ini digunakan untuk membuat, mengedit, dan mengambil data dari tabel yang diatur dalam relasi. Contoh dari basis data SQL yaitu Oracle, PostgreSQL Server, MySQL, MariaDB. Sedangkan not only SQL adalah kategori basis data yang tidak menggunakan model relasional tradisional. Ini mencakup berbagai jenis basis data yang dirancang untuk menangani data yang tidak terstruktur atau semi terstruktur, seperti data JSON, XML, grafik, dan lainnya. Jadi salah satu perbedaan ada pada penggunaannya. SQL yang cocok untuk aplikasi bisnis tradisional, sistem akuntansi, sistem keuangan, dan aplikasi yang membutuhkan query kompleks dan integritas data yang tinggi. Sedangkan NoSQL cocok untuk aplikasi web skala besar, media sosial, Internet of Things, atau IoT, Big Data, Analytics, dan aplikasi yang membutuhkan fleksibilitas data dan skalabilitas. Contoh basis data berbasis NoSQL dengan menggunakan MongoDB, basis data dokumen populer. Pada penyimpanan data di MongoDB, dia menyimpan data dalam format JSON-like document. Setiap dokumen memiliki struktur yang unik dan dapat berisi berbagai jenis data, seperti string, numbers, array, dan objects. Koleksinya, dokumen-dokumen dikelompokkan dalam collections yang setara dengan tabel dalam basis data relasional. Collections dapat berisi jutaan dokumen, dan setiap dokumen dapat memiliki struktur yang berbeda. No skema. MongoDB tidak memiliki skema data yang kaku. Struktur dokumen dapat diubah tanpa perlu mengubah struktur database. Hal ini memungkinkan fleksibilitas yang tinggi dalam menyimpan data.